Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Elisa dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang akan menyampaikan proposal mengenai pengaruh jaringan internet terhadap proses pembelajaran dalam jaringan atau daring dengan mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pembimbing yakni Ibu Friyatmi MPD. Latar belakang dari penelitian ini yaitu masa pandemi COVID-19 sangat meresahkan masyarakat. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya yaitu kebijakan sekolah daring dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Namun kebijakan ini sangat meresahkan masyarakat. Selain karena anak-anak menjadi malas belajar, juga karena jaringan internet yang tidak stabil di setiap daerah. Berbekal jaringan internet inilah, para pelajar bisa tersambung ke guru mereka masing-masing. Namun, problema yang dihadapi di daerah-daerah terpencil hampir sama, yakni masalah kualitas jaringan internet yang tidak layak. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yakni lemahnya sinyal internet serta mahalnya biaya kuota menjadi tantangan tersendiri pembelajaran daring, sehingga ini akan menimbulkan dampak terhadap pembelajaran dengan sistem daring ini. Karena kebijakan pembelajaran daring ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa diiringi dengan kemantapan sarana dan prasarana. Misalnya, akses jaringan internet yang masih kurang layak di beberapa daerah di Indonesia menjadi problema tersendiri dalam menghadapi pembelajaran daring. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu kualitas jaringan internet sangat berpengaruh dengan kualitas pembelajaran daring. Penelitian ini membahas mengenai kaitan dan dampak pembelajaran daring dengan jaringan internet di daerah-daerah. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran melalui daring dengan jaringan internet. Selanjutnya yakni bab 2 tentang landasan teori. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet, di mana para siswa dan guru harus memahami dan mengerti tentang teknologi yang digunakan untuk sistem pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya, database, pakar, instruktur perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan, namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun mekanisme kebijakan belajar daring diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Namun melihat masih banyaknya kekurangan dalam sarana dan prasarana yang ada, menyebabkan pembelajaran modern ini masih kurang efektif dilakukan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kebijakan ini harus dilaksanakan agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan generasi muda. Pemerintah sendiri terus berupaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada agar kebijakan ini tidak terlalu membebankan masyarakat. Jadi, pengaruh pembelajaran melalui daring dengan jaringan internet ini terletak pada keefektifannya, di mana pembelajaran daring ini sangat mengandalkan akses internet. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak daerah yang
kurang layak. Perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring yang terjadi secara mendadak memunculkan berbagai macam respon dan kendala bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tak terkecuali guru yang merupakan ujung tombak pendidikan yang langsung berhadapan dengan siswa. Sejumlah guru mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran daring, di antaranya aplikasi pembelajaran, jaringan internet dan gawai, pengelolaan pembelajaran, penilaian, dan pengawasan. Jenis dari penelitian ini adalah korelasional, karena jenis penelitian korelasi ialah sebuah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih, dan menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel maupun lebih. Populasi dan sampel. Populasi sasaran penelitian ini adalah mahasiswa yang melakukan pembelajaran melalui daring, sedangkan sasaran penelitian ini adalah 10 mahasiswa yang berada di daerah perkotaan dan 10 mahasiswa yang berada di daerah pedesaan. Jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner adalah instrumen berbentuk daftar pertanyaan yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.